Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Ya, puji Tuhan, kita boleh kuat, boleh sehat, tetap dalam keadaan baik, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita di hari ini, tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa mengasihi kita. Pagi hari, siang hari, bahkan sore hari, malam hari, Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sedetik pun ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami masih boleh kuat, kami masih boleh sehat, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami,
Berikan kami telinga untuk mau mendengar, hati yang mau taat akan firman-Mu, supaya ibadah kami pada saat ini benar-benar kami dapat nikmati sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam ibadah kita pada saat ini, kita mau menyanyikan puji-pujian yang bernuansa Natal. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian, Yesus Putra Maria. Yesus Putra Maria lahir di Betlehem. Di Betlehem telah lahir Juru Selamat manusia.
yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Kepada Ibu Endang, saya persilakan. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam kebaktian kita. Kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk semuanya fokus, semuanya duduk manis, siapkan Alkitab di depan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Semuanya mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami dapat di dalam satu ibadah yang Kau kuduskan. Walaupun kami masih harus belajar di rumah, masih harus beribadah terpisah dengan guru dan teman-teman kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, sertai kami, berikan kepada kami hikmat untuk kami dapat tahu, untuk kami dapat mendengarkan dengan penuh konsentrasi firman yang akan Engkau berikan untuk kami. Berkati Bu Endang Tuhan yang akan membawakan firman ini, biarlah Engkau yang berbicara melaluinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup yang Memuliakan Tuhan. Apa itu ya? Hidup yang memuliakan Tuhan. Dan kenapa mesti kita memuliakan Tuhan? Oke, baik, kita akan sama-sama buka di dalam Kolose 3. Yuk, semuanya dibuka. Di Kolose ada di mana? Di Perjanjian Baru. Baik, ada di Kolose 3 ayat 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Kita Bu Enda akan membacakan, kalian akan membaca bersama-sama di rumah ya. Baik, Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kita sudah diajarkan di dalam Kolose bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, kenapa sih orang percaya, anaknya Tuhan, orang-orang Kristen itu mesti percaya kepada Tuhan? Untuk apa? Gitu ya. Untuk apa orang-orang percaya itu harus memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya? Untuk apa? Tujuannya apa? Gitu ya. Baik, kita akan melihat hidup yang memuliakan Tuhan adalah jika satu, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau hidup kita menjadi berkat, berarti hidup kita memuliakan Tuhan. Menjadi berkat itu ngapain ya Bu Endang?
menjadi berkat itu adalah hidup yang kita tidak menyusahkan orang lain. Hidup kita tidak membuat orang lain kesel. Hidup kita tidak membuat orang lain kesulitan. Hidup kita dapat berguna buat orang lain. Itulah yang disebut dengan hidup membawa berkat buat orang lain. Nah, hidup yang memuliakan Tuhan yang kedua adalah hidup yang membawa kasih Kristus di dalam keseharian kita. Jadi, hidup kita itu harus mencerminkan kasih Tuhan. Jadi kita dalam melakukan setiap kegiatan sehari-hari, di dalam melakukan setiap hal, kita harus memancarkan kasih Kristus. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa hidup kita harus membawa berkat. Hidup kita harus membawa kasih, mencerminkan kasih Kristus buat sesama. Dan yang ketiga adalah hidup kita dicontoh baik oleh orang lain. Nah, jadi kebanyakan kan dari kita kalau kita melakukan kesalahan, kenapa kok kamu membuang sampah tidak pada tempatnya? Kita selalu katakan apa? Dia boleh, Bu. Kenapa kita enggak? Itu dia. Itu namanya kita mencontoh yang tidak baik. Padahal kalau hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup kita bisa dicontoh sama orang lain. Jadi hidup kita harus apa? Harus baik, supaya hidup kita bisa dicontoh orang lain. Benar, ada yang bertanya, Bu Endang, tapi kan aku masih kecil, masa anak kecil itu dicontoh sama orang yang lebih tua? Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu muda, kemudian kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna buat Tuhan. Ya, walaupun kita masih muda, kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan. Kebaikan kita, berkat kita, kasih Tuhan melalui kita tidak dipandang dari usia. Jadi anak-anak semua bisa melakukan itu untuk Tuhan. Ya. Nah, Bu Endang, bagaimana sih caranya kita hidup memuliakan Tuhan itu? Apa saja sih Tuhan, Bu Endang, supaya hidup kita itu bisa memuliakan Tuhan? Bu Endang kasih contoh dong. Bu Endang kasih contoh. Ada 4 hal yang hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Kita mempunyai 4 cara. Ya, banyak cara. Tetapi saat ini kita akan belajar dengan 4 cara yang paling mudah, yang anak-anak sekalian dan ibu-ibu guru, bapak guru di sini dapat melakukan. Yang pertama adalah apabila kita mempunyai kasih dan rendah hati. Apa itu kasih dan rendah hati? Ya, kita belajar dari satu tokoh Alkitab. Siapa yang kenal Daud dan Raja Saul? Nah, kita ingat itu. Saul adalah seorang raja. Dia benci sama yang namanya Daud. Karena Raja Saul ketakutan kalau nanti Daud akan mengambil kerajaannya. Maka dari itu si Saul berusaha dengan sepenuh hati untuk mengejar si Daud supaya Daud mau dibunuhnya. Pokoknya segala macam cara dibuat supaya Daud dibunuh, Daud hilang dari peredaran, Daud hilang dari kehidupan ini. Tetapi apakah Daud kemudian membalas kejahatan Saul? Tidak. Daud tidak membalas kejahatan Saul, tetapi justru Daud berdoa kepada Tuhan supaya Saul sadar. Ya, itulah disebut dengan kerendah hatian. Rendah hati ini merupakan satu sikap yang sulit sekali diterapkan oleh orang-orang. Karena apa? Karena setiap manusia itu pada dasarnya punya kesombongan. Tidak. Pokoknya dia salah. Aku harus membalasnya. Wah, gitu ya. Tetapi tidak. Kalau kita ingin hidup memuliakan Tuhan, kita harus mempunyai sikap rendah hati. Di dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut,
dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, jadi kasih dan rendah hati bahwa hidup saya, kita semua menyadari bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan. Sehingga apa? Kalau hidup kita berasal dari Tuhan, kita pasti menyayangi orang. Kita pasti mendahulukan orang lain. Dan kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Ya, itulah yang disebut dengan kasih dan rendah hati. Kalau kita punya kasih, kalau kita punya rendah hati, kita pasti mementingkan orang lain. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki adalah punya Tuhan. Jadi kita tidak punya jiwa sombong. Ya, itulah yang dilakukan Daud terhadap Saul. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan adalah dengan sabar, mengampuni dan tidak mendendam. Sabar, mengampuni dan tidak mendendam. Bu Endang, mengampuni? Wah, no way, no way, no way. Memaafkan? Wah, enak saja Bu Endang. Tidak mau. Karena kenapa tidak mau mengampuni? Loh, dia yang sudah jahat sama aku loh Bu Endang. Masa aku mengampuni? Bukankah Bu Endang tahu nggak? Mengampuni itu sama dengan kelemahan. Karena apa? Karena kita mengampuni. Oke deh, aku mengampuni kamu. Wah, itu kelemahanku Bu Endang. Nggak mau saya. Enak betul dia mau diampuni. Dia sudah salah sama kita. Oke, Bu Endang akan bercerita tentang satu cerita di Alkitab tentang hamba yang berhutang. Ingat ya, hamba yang berhutang ya. Itu ada di Matius 18. Hamba yang berhutang. Pada saat itu, singkat ceritanya, ada satu raja. Ada satu saudagar itu orang kaya. Dia berhutang sama raja. Hutangnya gede. Kemudian si raja bilang, "Hai, itu si saudagar itu hutang lo sama aku, panggil ke sini." Wah, si saudagarnya datang ke kerajaan istana. "Aduh Tuhan, tuanku raja, tolong. Saya tidak punya uang tuanku raja untuk membayar. Tolonglah saya tuanku, tolong. Kemudian raja bilang apa? Oke, aku masih punya banyak uang, masih punya banyak harta. Oke, saudagar, kamu akan kuampuni. Sekarang hutangmu akan kuhapus. Oke. Oh, terima kasih. Saudagarnya senang. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudagarnya pergi pulang. Begitu sampai di jalan, ada orang miskin yang datang kepadanya. Orang miskin, kamu utang sama aku ya? Orang miskinnya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Saya masih belum punya uang untuk membayarnya. Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Wah, saudagarnya langsung ngomong, enak saja ya. Kamu mau minta utangmu ku hapus. Enak saja. Pengawal, hajar dia. Wah, dihajarnya si orang miskin tadi. Wah, si miskin jatuh sakit karena dihajarnya. Kemudian datang pengawal kerajaan. Pengawal kerajaan kemudian menangkap sang saudagar. Dia bilang, "Hai saudagar, utangmu yang jauh lebih besar daripada utangnya si orang miskin ini sudah dihapus oleh raja. Kenapa? Begitu orang miskin ini hutang sama kamu tidak seberapa, kamu tidak mau mengampuni." Kemudian si saudagar dimasukkan ke penjara kerajaan. Demikian juga dengan kita anak-anak. Dosa kesalahan kita sudah begitu besar, sudah ditanggung, ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi kenapa ada saudara, ada teman kita yang bersalah kepada kita, kita katakan tidak mau. Tidak mau mengampuni. Oh Tuhan. Ya, jangan. Mari kita harus sabar, mengampuni dan tidak mendendam. Supaya kita tetap memperoleh
kita dapat memuliakan Tuhan, memperoleh damai sejahtera, kita harus tinggalkan kebiasaan yang ingin menang sendiri, ingin mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, dan sulit mengampuni. Karena apa? Itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu bagaimana, Bu Endang? Damai sejahtera yaitu bisa kita lakukan, bisa kita rasakan apabila kita mengasihi dengan tulus orang yang tidak kita sukai dan kita berdoa untuk mereka. Bu Endang, orang yang tidak kita suka itu yang seperti apa? Contoh, tentu kita semua punya teman, punya saudara. Nah, orang yang tidak kita sukai itu adalah orang yang kadang usil sama kita. Orang yang suka merengek-rengek sama kita sehingga kita, aku nggak suka sama itu loh Bu Endang. Aduh, dia tuh suka usilin aku. Nah, kita harus mengasihi orang itu dan kita harus berdoa buat orang itu. Benar punya cerita dari Alkitab. Siapa yang tahu Yusuf? Iya, Yusuf ya. Yusuf itu yang dibuang saudara-saudaranya di mana? Di sumur. Kemudian dijual sama orang Mesir, ya kan? Dijual. Nah, begitu saudara-saudaranya kelaparan, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya semua datang sama Yusuf. Kemudian mereka minta diberi gandum. Nah, apakah Yusuf menolak? No, tidak. Walaupun Yusuf disakiti, walaupun Yusuf dijual, walaupun Yusuf dipisahkan sama papanya, tetapi begitu melihat saudara-saudaranya meminta ampun, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf mengampuni. Bahkan Yusuf memberikan gandum yang banyak, membawa keluarganya datang ke Mesir, hidup di istana. Ya, jadi kita harus mengasihi dengan tulus orang yang bersalah sekalipun kepada kita, orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci. Supaya apa? Supaya kita memperoleh damai sejahtera sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Cara yang terakhir, cara yang keempat, yaitu dengan mengucap syukur. Oh, luar biasa. Mengucap syukur. Ingat, dalam keadaan susah dan sedih, kita harus mengucap syukur akan hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Cerita terakhir yang Bunda akan ceritakan sama kalian, untuk kalian adalah cerita dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Wah, dulu penyakit kusta tahu ya? Penyakit gatal-gatal. Penyakit yang karena dia gatal, tidak ada obatnya. Kalau dia garuk tangannya, misalnya dia yang gatal tangannya digaruk, tidak akan sembuh, akan putus. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang datang mengucap syukur, berterima kasih berapa orang? Iya, hanya 1 orang. Ya, itulah kita tahu harus bagaimana kepada Tuhan, harus mengucap syukur, harus berterima kasih. Itulah bagaimana kita bisa hidup memuliakan Tuhan, ya. Kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua karena rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Baik, ada 4 hal cara untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Pertama, kita harus punya kasih dan rendah hati. Kita bisa sabar mengampuni dan tidak mendendam. 3, kita harus punya damai sejahtera. Dan yang keempat, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kepada kami cara-cara bagaimana kami bisa hidup memuliakan Tuhan, yaitu dengan kami dapat memiliki kasih kepada sesama kami dengan sabar mengampuni, dan kami tidak menyimpan dendam dalam hati kami tetap harus mempunyai damai sejahtera karena Engkau mencintai damai sejahtera itu Tuhan, dan kami harus dapat mengucap syukur dalam segala hal karena Engkau berkenan akan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan firman itu kepada kami. Tolong kami dapat melakukannya, melakukannya dalam setiap kehidupan dan kegiatan yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur bahwa Tuhan baik atas kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama-sama semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat pelaksanaan penginputan nilai Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati sehingga dalam memasukkan nilai Bapak Ibu guru dapat memasukkannya dalam keadaan yang baik dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pelaksanaan pilkada di Balikpapan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kota kami. Biarlah Tuhan menyediakan orang-orang yang memimpin kota kami, urapi mereka, dan Tuhan berkati setiap warga kota Balikpapan untuk menggunakan hak pilihnya yang digunakan untuk memilih pemimpin kota kami, dan semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan Natal. Tuhan berkati baik dari TK, SD maupun SMP Tuhan. Tuhan tolong sehingga saat kami merayakan perayaan Natal bukan satu kebiasaan, tetapi melalui virtual Tuhan kami masih tetap merasakan akan berkat Natal, yaitu Engkau lahir ke dunia untuk menebus kami ya Tuhan. Dan kami biarlah melalui perayaan Natal yang kami rayakan terus membawa hidup kami takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga masa-masa liburan Natal Tuhan. Tuhan tolong kami, siapapun yang akan pergi ke luar kota atau tetap tinggal di kota ini, Tuhan terus menolong kami, memberikan kekuatan kesehatan, menjagai, melindungi kami, sehingga dalam masa-masa liburan kami boleh lalui semua bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat masuk sekolah kembali, kami boleh masuk dalam keadaan yang sehat dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala doa kami hanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita yang akan dipimpin oleh Ibu Norma, kita nyanyikan dulu satu pujian, Joy to the World. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur
Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Terima kasih kami Tuhan sudah berkati dengan puji-pujian. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk Ibu Guru yang sudah melayani kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Dan kami hari ini akan melakukan seluruh kegiatan kami. Kami rindu Tuhan juga memberkati kami semua. Mulai dari orang tua kami yang bekerja, kami akan melanjutkan belajar kami hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati jaringan internet, laptop, dan handphone yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.